warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang anak-anak bapak semuanya. Pak doakan semoga anak bapak semuanya berada dalam keadaan sehat walafiat hendaknya, amin ya rabbal alamin. Baik anak bapak semuanya, hari ini kita mempelajari tentang soal-soal persiapan untuk menghadapi ujian semester. Insya Allah akan kita laksanakan tanggal 7 Desember. Jadi hari ini kita akan bahas tentang soal-soal ujian akhir semester yang terdapat di LKS yang anak bapak miliki. Baik, nomor 1, surat Atin di dalam Al-Quran adalah urutan yang ke. Surat Atin urutan berapa anak bapak? Surat Atin adalah urutan ke-95 di dalam Al-Quran. Letaknya di juz 30. Jadi urutan suratnya 95. Kemudian nomor 2, lafaz yang berbunyi fi ahsani taqwim adalah, kalau yang A, khalaqnal insan. Jadi mana dia yang berbunyi fi ahsani taqwim? C. Jadi nomor 2 C ya. Nomor 3, lafaz pertama dalam surah At-Tin ayat 5 adalah ayat yang kelima, ayat 1, wattini wazaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma. Di ayat 5 awalnya adalah thumma. 3A. Nomor 4, huruf hijaiyah di bawah ini yang tidak dapat menyambung huruf di depannya, yang tidak bisa menyambung huruf di depannya. Kalau A, sin bisa menyambung. Kalau B, to bisa menyambung. Yang C, dal tidak bisa. Kalau qaf bisa. Jadi yang tidak bisa menyambung adalah huruf dal. Karena huruf dal itu kalau menyambung dan tidak huruf dal, dia lagi berubah bentuknya. Jadi huruf dal bisa bersambung di awal dan tidak bisa bersambung di akhir, atau tidak bisa menyambung huruf sesudahnya. Nomor 5, manusia diciptakan dengan akal agar dapat A, mengakali temannya. Tidak boleh kita kayak gitu. Kita diberi akal bukan untuk menjahili teman. Yang B, membedakan yang hak dan batil. Hak itu artinya benar, batil itu salah. Jadi tujuan akal adalah membedakan yang benar dan salah. Nomor 6, sekecil apapun dosa yang dilakukan manusia maka A, mendapat balasan dari Allah, B, dimaafkan, C, diabaikan, D, tidak dipermasalahkan. Jadi sekecil apapun perbuatan yang kita lakukan akan dibalas oleh Allah. Baik perbuatan, baik balasnya. Buruk perbuatan, buruk balasannya. 7, tempat kelahiran Nabi Muhammad SAW sebagaimana disebutkan dalam surah At-Tin adalah, jadi Nabi Muhammad itu dilahirkan di A, Bukit Sinai, di Buah Tin, C, kota yang aman, D, Buah Zaitun. Kalau Bukit Sinai itu Nabi Musa, kalau Nabi Muhammad adalah Makkah. Jadi hadzal baladil amin, demi negeri yang aman ini. Yang dimaksud dengan negeri yang aman itu adalah kota Mekah, kota kelahiran Rasulullah Muhammad SAW. Nomor 8, bunga yang layu akan mekar kembali apabila terkena siraman air. Hal ini menunjukkan Allah bersifat. Jadi yang layu mekar kembali. Apa maknanya? Berarti menghidupkan. Apa sifat Allah di sana yang maha hidup? Al-Hayyu. Nomor 8A. Nomor 9, ayat di bawah ini menjelaskan bahwa Allah memiliki sifat kullu man 'alaiha fana. Apa itu fana? Habis atau mati. Lawan dari fan, lawan dari mumit hayyu. Lawan dari mati adalah hidup. Di sini fana ini artinya mumit, maha mematikan. Nomor 10, kitab-kitab yang diturunkan Allah membawa ajaran terpuji. Petunjuk berperilaku terpuji kepada Allah adalah, jadi apa? Kalau terhadap Allah kita mengabdi atau dilarang mempersekutukan Allah. Kalau menjaga kebersihan untuk diri sendiri dan
orang lain. Kalau saling menasihati sesama makhluk juga. Kemudian memupuk tanaman, lingkungan. Jadi akhlak terhadap Allah adalah menjauhi kesyirikan. 11. Al-Quran adalah pembeda antara yang hak dan yang batil. Atau disebut di pembeda. Kalau huda petunjuk, asyifa penyembuh atau obat, Al-Furqan pembeda, Alkitab bacaan atau yang dibaca. Jadi isinya C nomor 11. 12. Berikut yang merupakan bentuk keteladanan terhadap sifat Allah Ahad. Ahad artinya satu. Kita cari yang bermakna satu di sini. Kalau A setelah bangun tidur melipat selimut sendiri, ini mandiri. Kalau Pak Ahmad menyembah Allah, ini taat kepada Allah. Macik Radit selalu menjaga kesehatan. Nanti disiplin juga. Anda selalu rajin beribadah. Jadi yang mana yang berkaitan dengan Allah? Yang A, keluarga Pak Ahmad menyembah Allah dan tidak menyekutukannya dengan yang lain. Nomor 13. Ayat 2 ini menjelaskan tentang keberadaan kitab Allah, yaitu apa? Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kitab apa yang dimaksud dalam ayat ini? Zalikal kitab, tidak ada keraguan, la raiba fihi hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Ini surat Al-Baqarah ya. Jadi yang dimaksud dalam surat Al-Baqarah ayat 2 adalah Al-Quran. 14. Kandungan Al-Quran yang berisi tentang hubungan manusia dengan Allah adalah hubungan manusia dengan Allah. Kalau akidah tentang tauhid, kalau muamalah bersosialisasi, kalau syariah tentang hukum, itu sudah kita bahas dulu. Kalau ibadah, penghambaan diri kepada Allah. Jadi isinya D. Nomor 15. Berikut yang bukan termasuk adab yang harus dilakukan kepada orang tua. Yang bukan ya anak bapak ya. A. Mendoakan. B. Tidak minta izin. C. Membantu. D. Tidak menyela ketika diberi nasihat. Itu yang bukan ya. Jadi tidak meminta izin ketika keluar rumah. Ini tidak boleh. Tapi yang diminta di sini adalah pengecualian. Nomor 16. Tidak mengerjakan PR di rumah merupakan salah satu contoh akhlak. Ingat, tidak mengerjakan PR di rumah. Yang memberi PR siapa? Guru. Jadi isinya adalah mazmumah. Kalau terpuji tidak bikin PR, mana pula terpuji. Mahmudah sama dia terpuji juga. Mazmumah ini akhlak tercela karena tidak patuh terhadap guru. Kalau C, sopan santun, ini bagus ini. Tapi yang tidak boleh kita kerjakan adalah mazmumah, akhlak tercela. 17. Puasa Ramadan wajib dikerjakan selama A. 3 hari, B. 7, C. 10, D. 1 bulan penuh. Jadi puasa Ramadan ini dikerjakan 1 bulan. Kadang dikerjakan 29 hari, terkadang 30 hari, tergantung hisab dan ru'yatul hilal yang dilakukan oleh pemerintah melalui Departemen Agama atau Kementerian Agama. 18. Orang yang meninggalkan puasa karena ada uzur diwajibkan. Nah ini, kalau orang ada uzur dia mengganti dari lain. Karena dia masih punya kesempatan untuk mengganti dari lain. Kecuali orang yang sudah lanjut usia, sakit pula lagi. Nah ini boleh dengan membayar fidyah. Tidak boleh langsung fidyah. Ada dicari kesempatan. Lu kalau seandainya bisa diganti, ya kita ganti atau diqada namanya. Kalau orang sudah lanjut, memang tidak bisa lagi dia. Tapi kalau di sini orang yang meninggalkan puasa karena adanya uzur, diwajibkan, berarti mengqada puasa. 19. Hukum puasa bagi orang yang sudah keluar dari agama Islam adalah gimana puasanya? Syarat sah puasa Islam. Sekarang dia tidak Islam, berarti puasanya batal lah. Nah, jadi lawan dari sah batal. 20. Berikut yang termasuk puasa wajib. Ayyamul bid, ini puasa di awal bulan, pertengahan bulan, akhir bulan. Atau ada juga yang menafsirkan puasa di 3 hari di pertengahan bulan, ayyamul bid. B. Puasa Arafah, puasa sunat itu. C. Puasa Ramadan, puasa wajib. Nah, puasa Syawal, puasa haram. Di hari raya kita tidak boleh puasa. Di puasa wajib adalah C. 21. Wanita sudah suci dari haid dan nifas pada bulan Ramadan wajib hukumnya
berpuasa. Kalau sholat tarawih sunat, witir sunat. Membayar fidyah itu bagi orang yang tidak sanggup lagi melaksanakan ibadah puasa dan tidak memungkinkan diganti di hari yang lain. 22. Hukum puasa pada hari raya Idul Fitri yang tadi Bapak sampaikan. Haram. 23. Hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Apa yang membatalkan puasa? Tidak membaca Quran, batal. Buang angin, buang angin ini membatalkan wudhu. Jadi nak Bapak ya. Jadi buang angin membatalkan wudhu. Makan dan minum membatalkan puasa. Di sini muntah dengan sengaja. Ini yang membatalkan. Jadi kalau muntah disengaja, kok bisa pula muntah disengaja? Ada orang yang dipancing supaya muntah. Ada yang dikerok kerongkongannya, muntah dia. Alasan, karena muntah dia boleh tidak puasa lagi, dibatalkan saja puasanya. Tapi kalau kita muntah tanpa ada unsur kesengajaan, kadang kita ada dalam perjalanan jauh, mual, muntah kita. Tapi kita masih sanggup untuk menahan sampai terbenam matahari, sampai waktu berbuka puasa, lanjut lagi puasanya. Karena ada kata kuncinya, sengaja. Kalau tidak sengaja, lanjut. Tapi kalau disengaja, batal. Karena niatnya salah. 24. Periwayat hadis yang menyatakan bahwa orang menyantuni anak yatim akan masuk surga dan berdekatan dengan Nabi. Nah ini Bukhari. Jadi perawi hadis ada Bukhari, ada Muslim, Ibnu Majah, Tirmizi, ada 6. Bahkan ada 6 orang yang meriwayatkan hadis, dan yang termasyhur itu adalah Bukhari dan Muslim. 25. Kebijaksanaan dari Nabi Sulaiman dibuktikan ketika menyelesaikan sengketa antara pemilik kebun dan pemilik ternak. Nomor 26. Dalam kehidupan sehari-hari Rasulullah senantiasa mengenakan pakaian yang Rasulullah itu dia tidak suka bermewah-mewahan. Rasulullah itu tidak berlebih-lebihan dan tidak suka barang-barang yang mahal. Jadi kehidupan Rasulullah adalah sederhana. Tapi kalau di daerah kita ada nama rumah makannya sederhana ya, tapi fasilitasnya mewah. Itu namanya aja yang sederhana, tapi penampilannya dalamnya bagus. Restoran ternyata. 27. Nabi Daud alaihissalam adalah keturunan ke-13 dari Nabi Ibrahim. 28. Nabi yang lahir dalam keadaan yatim. Siapa yang yatim ketika dia lahir? Ketika dia lahir, dia tidak ada lagi ayahnya. Dia 6 bulan dalam kandungan, ayahnya sudah meninggal dunia, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 29. Nabi Ilyas diutus Allah untuk mengajarkan ketauhidan kepada Nabi Ilyas. Bani Israel, Bani Adam, keturunan Adam. Iya, tapi tidak tepat. Karena Nabi Ilyas juga tergolong kepada Bani Adam. Kalau Bani Hashim, itu keturunan garis keturunan dari Rasulullah sampai ke atas. Sama Bani Abdi Manaf juga. Itu yang tepatnya adalah Bani Israel. Di Palestina mereka. 30. Nabi yang diutus untuk bangsa Amoria di Syam. Nah, ini bangsa Amoria. Nabi apa ini? Nabi Ilyasa. Sama Nabi Ilyas dan Ilyasa sama-sama diutus oleh Allah untuk bangsa Amoria. Ini Bapak, inilah pembahasan tentang soal persiapan ujian semester 1. Pak harap anak-anak Bapak bisa ketika ujian nanti memperoleh nilai yang bagus, dengan catatan ulang kembali pelajaran yang sudah kita pelajari selama semester 1. Bapak harapkan semuanya ulang kembali materi tersebut, pahami, sehingga ketika ujian nanti soal-soal yang diberikan bisa dijawab dengan mudah dan memperoleh nilai yang bagus hendaknya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.